Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Anita selaku dosen pembimbing pengelolaan pelajaran mata kuliah pengelolaan kelas. Yang saya hormati teman-teman yang saya cintai, langsung saja saya akan membacakan materi yang berjudul kelas nyaman dan menyenangkan. Kelas teman belajar bagi peserta didik dan menjadi tempat mereka dan berkembang baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Oleh karena itu, kelas harus dikelola sedemikian rupa sehingga benar-benar merupakan taman belajar yang menyenangkan. Syarat-syarat kelas yang baik adalah yang pertama yaitu rapi, bersih, sehat, tidak lembab. Yang kedua, cukup cahaya yang meneranginya. Yang ketiga, sirkulasi udara cukup. Yang keempat, perabot dalam keadaan baik, cukup jumlah dan ditata dengan rapi. Yang kelima, jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. Beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan adalah 1. Tata ruang kelas. Pada prinsipnya, sistem belajar yang kita anut di SD adalah sistem klasikal, tetapi ada beberapa metode mengajar yang tidak selalu memakai sistem klasikal, misalnya metode eksperimen, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perabot kelas adalah menata perabot kelas. Perabot kelas adalah segala sesuatu perlengkapan yang harus dan diperlukan kelas. Perabot kelas meliputi yang pertama, papan tulis, meja guru, meja kursi siswa, almari kelas, jadwal pelajaran, papan absensi, daftar piket kelas, kalender pendidikan, gambar-gambar, tempat cuci tangan, tempat sampah, sapu dan alat pembersih lainnya. Dan gambar-gambar alat peraga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, papan tulis. Papan tulis cukup besar dan permukaannya dasar harus rata. Warna papan tulis yang mulai menipis atau belang harus segera dicat ulang. Papan tulis harus ditempatkan dengan cukup cahaya. Penempatannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu meja kursi guru. Meja kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standar yang ada. Meja guru berlaci dan ada kuncinya. Meja guru ditempatkan di tempat strategis, misalnya di kanan atau di kiri papan tulis, supaya tidak menghalangi pandangan siswa ke papan tulis. C. Meja kursi siswa. Meja kursi siswa ditata sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. D. Almari kelas. Almari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri atau kanan dinding, bisa juga ditetapkan di sebelah meja guru. E. Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. F. Papan absensi. Papan absensi ditempatkan di sebelah papan tulis atau di dinding samping kelas. Guru juga harus memiliki catatan daftar hadir siswa di buku khusus, karena daftar hadir di papan diganti setiap hari sesuai keadaan. G. Daftar piket kelas. Daftar piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. H. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan ditempel pada tempat yang mudah dilihat. I. Gambar-gambar. Gambar presiden, wakil presiden, dan lambang burung Garuda Pancasila ditempatkan di depan kelas di atas papan tulis. Posisi penempatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. J. Tempat cuci tangan dan lap tangan. Tempat cuci tangan dan lap diletakkan di depan kelas dan pintu masuk. K. Tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, dari sini
Apabila ada yang perlu ditanyakan, kalau ada silakan bertanya. Saya akhiri makalah saya, presentasi saya. Dari sini apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus segera dicat ulang. Papan tulis harus ditempatkan dengan cukup cahaya. Penempatannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kedua yaitu meja kursi guru. Meja kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standar yang ada. Meja guru berlaci dan ada kuncinya. Meja guru ditempatkan di tempat strategis, misalnya di kanan atau di kiri papan tulis, supaya tidak menghalangi pandangan siswa ke papan tulis. C. Meja kursi siswa. Meja kursi siswa ditata sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. D. Almari kelas. Almari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri atau kanan dinding, bisa juga ditetapkan di sebelah meja guru. E. Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. F. Papan absensi. Papan absensi ditempatkan di sebelah papan tulis atau di dinding samping kelas. Guru juga harus memiliki catatan daftar hadir siswa di buku khusus, karena daftar hadir di papan diganti setiap hari sesuai keadaan. G. Daftar piket kelas. Daftar piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. H. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan ditempel pada tempat yang mudah dilihat. I. Gambar-gambar. Gambar presiden, wakil presiden, dan lambang burung Garuda Pancasila ditempatkan di depan kelas di atas papan tulis. Posisi penempatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. J. Tempat cuci tangan dan lap tangan. Tempat cuci tangan dan lap diletakkan di depan kelas dan pintu masuk. K. Tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, dari sini apabila ada yang perlu ditanyakan, kalau ada silakan bertanya. Saya akhiri makalah saya, presentasi saya. Dari sini apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.